Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Siti Yuliani dari SD Negeri 2 Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5. Sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi, saya terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar murid yang dilihat dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dengan cara berdiskusi dengan guru mata pelajaran PAI maupun guru mata pelajaran PJOK, sehingga saya dapat menggali informasi tentang kebutuhan tiap murid dan saling bertukar pikiran tentang bagaimana strategi yang perlu dilakukan dalam memenuhi kebutuhan murid. Alternatif lain yang saya juga lakukan dengan mengamati murid secara langsung. Dalam pembelajaran diferensiasi ini, saya menggunakan strategi diferensiasi proses. Yang dimaksud proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai informasi atau materi apa yang akan dipelajari. Saat kita telah memetakan kebutuhan belajar murid, yang kita kemudian pikirkan adalah bagaimana kebutuhan murid terpenuhi. Proses seperti apa yang perlu kita siapkan agar kita mengetahui apakah murid dapat belajar secara mandiri ataupun secara kelompok. Berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, maka strategi diferensiasi proses yang saya lakukan melalui beberapa cara, yaitu kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan secara fleksibel. Sebelum proses pembelajaran di kelas, murid dibiasakan untuk berbaris di depan kelas. Hal ini untuk melatih dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada diri murid. Kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Juga dibiasakan berdoa sebelum pembelajaran dimulai agar meningkatkan nilai religius dari dalam diri murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kegiatan berjenjang ini, di mana semua murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, atau kompleksitas yang berbeda-beda. Hobinya pasti bermacam-macam. Nanti kita akan mengekspresikan, kita akan menulis sebuah teks atau mengekspresikan sebuah ungkapan ekspresi ungkapan buat berupa apa? Bisa berupa tulisan, bisa berupa apa yang suka gambar, bisa berupa cerita gambar ya. Nah, sebelum itu Bu Guru akan ceritakan sebuah pengalaman. Nanti kamu perhatikan di sini sebuah video. Itu cerita pengalaman anak-anak yang luar biasa sekali. Dia sangat berbakat sekali dengan hobinya. Hobinya mendatangkan income. Mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi berbagai ragam belajar visual, auditori, dan kinestetik. Ya, biar senang melakukannya. Tambahan ya. Nah, kira-kira semuanya pasti punya hobi, betul? Punya hobi? Punya. Bisa mengekspresikan lewat tulisan bisa, lewat gambar bisa, atau Menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat murid. tapi kalau hobinya misalkan sepak bola ekspresinya di mana? Di lapangan. Nah, artinya kalau sedang menulis kita kan sudah belajarnya ingin membuat sebuah teks ya, teks bacaan atau sebuah karangan ya. Nah, anak-anak nanti mengekspresikan yang kamu hobimu itu lewat tulisan. Kelompok satu. Pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat atau di kelompok-kelompok minat. Sudut-sudut minat yang disiapkan di kelas ini akan mendorong murid untuk mengeksplorasi berbagai submateri yang terkait dengan topik yang diminati. Misalnya, saat mempelajari membuat teks atau karangan, beberapa pertanyaan pemandu dapat kita berikan sesuai dengan level mereka. Anak-anak membuat teks cerita atau karangan di buku masing-masing sesuai dengan minatnya, sesuai dengan hobinya masing-masing, ya, sesuai yang keinginannya yang ingin ditulis apa. Ya, ini ada kalimat pemandu, pertanyaan pemandu. Pertanyaan pemandu itu apa? Untuk mengarahkan anak-anak agar apa? Bisa menulisnya sesuai apa masing-masing atau urut ya. Tapi sesuai dengan hobinya masing-masing. Kreasikan masing-masing. Sudah siap semuanya? Mana semangatnya? Ini semangat. Mana semangatnya? Sudah, itu berkasih sesuai dengan pemandunya, pertanyaannya. Ya. Ya, diskusikan boleh. Kamu berkelompok boleh berdiskusi, bertanya-tanya. Silakan ditulis di alat tulisnya. Ayo, selain itu juga menyediakan sesuatu berupa berbagai macam buku sesuai dengan minat masing-masing. Sudah sesuai dengan minat masing-masing. Misalnya ini tentang apa? Sablon. Tentang buku sablon. Ini tentang apa? Membuat agenda individual untuk murid, membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum untuk seluruh kelas, serta daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual murid. Jika murid telah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka mereka dapat melihat agenda pekerjaan yang dibuat khusus untuk mereka.
Memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, dan juga untuk memberikan dukungan tambahan waktu bagi murid yang kesulitan, atau sebaliknya, mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Hobiku suka menyanyi lagu Jawa karena dia itu keren. Karena aku ingin menjadi seorang penyanyi profesional dan aku ingin membahagiakan orang tuaku. Semoga aku masuk TV dan aku semoga menjadi orang profesional. Amin ya Allah. Mau nyanyi? Satu, dua, tiga. Jangan berlalu. Kadang bola positif Eling eling padha elingo perjuangan batang puluh lima perjuangan batang puluh lima Pancasila lambang dasar negara ala bakal bulan ning positif perjuangan Kongin lam segoro ning koyo Kongin lam segoro ning Gatot Kaca Lan aku bebas Eling eling padha elingo perjuangan batang puluh lima perjuangan batang puluh lima Aku suka sekali dengan membaca. Di rumah nenek banyak sekali buku tentang sejarah. Jika berlibur di rumah nenek, aku selalu membaca buku tentang sejarah. Aku tidak membaca buku saja, tapi juga informasi dari sejarah dan belajar. Luar biasa. Ya, kita berarti dari tadi sudah belajar tentang banyak hal. Sekarang ini, bagaimana perasaan kamu selama belajar? Nanti ditulis lewat ya. Kita bahas tentang Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.